Oke, baik, selamat pagi semuanya ya. Saya harap Anda dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mengikuti materi kita pada pagi hari ini ya. Kali ini kita akan membahas yang namanya metode biseksi ya atau bisection ya. Ini tergolong metode tertutup. Kenapa dinamakan metode ini bisection atau biseksi? Tentu ada alasannya ya. Mari kita lihat bersama ya. Oke, ini ilustrasi dari metode yang dimaksud ya. Seperti biasa, saya akan selalu memberikan sebuah kurva yang warna magenta ini, di mana di metode tertutup seperti sudah saya bahas pada video sebelumnya bahwa kita pasti akan diberikan selang ya, ada selang A dan selang B. Ini batas bawah, ini batas atas. Jadi ide dari metode kedua adalah mengikuti persamaan ini, bahwa C itu sama dengan A tambah B bagi 2. Ini kalau kita lihat secara geometri di sini ya, jika A di sini dan B itu di sini, kita mencari titik tengahnya ya, atau A tambah B bagi 2 pasti dapat titik tengah, yaitu di sini ya, sama persis ya. Itu ide dari metode biseksi ya, metode bagi 2. Selanjutnya mungkin dapat Anda lihat seperti ini ya, bahwa contoh kita memiliki batas bawah A di sini dan batas atas B itu di sini yang awal ya, sehingga kita menemukan A0 dan B0 karena iterasi ke 0. Nah, untuk mencari C dijumlahkan dibagi 2, dapatlah di sini ya. Ini pada angka 0,75, terus Anda tambahkan dengan 2,25, maka hasilnya adalah 1,5 ya. Jadi inilah C0 atau nilai C yang kita cari, C ke 0 pada iterasi ke 0 ya. Setelah kita memberikan nilai C ini, maka kita perlu untuk memeriksa masukkan C ini ke persamaan ya, atau secara kurva dapat dilihat bahwa ternyata setelah dimasukkan bahwa C itu nilainya atau FC itu nilainya adalah negatif. Dalam hal ini batas bawah kita itu adalah negatif, sehingga apa? Nilai C yang kita baru dapatkan itu akan menggantikan nilai A ya, nilai A ya, nilai A. Jadi tolong perhatikan nilai A itu di sini, sementara FA itu yang di bawah sini ya. Nilai C itu di sini, FC itu di sini ya. FC artinya setelah nilai C itu dimasukkan ke persamaan ya. Jadi seperti itu, sehingga nanti C0 ini akan menjadi A1 atau menjadi selang baru, selang A yang baru itu bernilai C0 ya. Sehingga kita lakukan langkah yang sama. Ini batas bawahnya di sini ditambahkan dengan batas atasnya di sini ya, tidak berubah ya, ditambahkan dibagi 2, dapatlah di posisi sini yang C1 ya. Sehingga apa? Setelah C1 didapatkan, kita cek apakah dia positif atau negatif. Positif Fx-nya maksudnya ya, Fc-nya ya. Jadi kalau di bawah sini ya, bagian bawah sini dia negatif, kalau di atas ini positif ya. Nah, jadi karena dia positif, maka apa? C1 ini akan menggantikan B yang lama di sini ya. B yang lama, sehingga ada selang baru yang namanya B1 di sini dan ada A1 tadi sini. Sehingga A1 tambah B1 ditambahkan dibagi 2, dapatlah C yang kedua ya, C yang kedua. Dan dicek lagi posisinya positif atau negatif. Jika positif, dia akan menggantikan batas-batas yang positif, artinya menggantikan batas baru yang positif ya. Begitu seterusnya dilakukan berulang, sehingga apa? Sehingga Anda lihat kan tadi C-nya di sini ya, kemudian C-nya tadi C-nya di sini ya, kemudian C-nya di sini, kemudian C-nya di sini ya. Jadi C0, C1, C2 apa? Lama kelamaan ya akan menggiring ya, akan menggiring ke nilai di sini ya, ke nilai di sini akan menjadi mendekati 0 ya. FC-nya akan mendekati 0 ya. Jadi itu ide dari metode bagi 2 ya, dengan menelusuri
dari arah misalnya di sini negatif, di sini dari arah positif, sehingga X yang berkenaan dengan ini adalah dari sini ya, dari sini dan dari sini ya. Jadi dari 0,75 dia akan naik, dari 2,5 dia akan menurun nilai X-nya, sehingga mendapatkan fx sama dengan 0 atau mendekati 0 ya. Dan itulah nilai X-nya. Jadi seperti itu ya kira-kira idenya. Kemudian kita masuk kepada contoh ya. Contoh 1, penyelesaian manual. Di sini temukan akar persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang x kurang 1 ya, pada selang 0 sampai 2,5. Nah, tentunya untuk cara manual saya anjurkan membuat tabel seperti ini. Jadi nanti ada A, B, C, baru kemudian FA, FB, dan FC. Tentunya nilai di sini FA, FB, FC itu didapatkan dengan memasukkan angka di kolom ini ke persamaan ini ya, masukkan. Contoh sesuai soal kita, batas kita adalah 0 dan 2,5. Jadi kita mulai bagian pertama di sini ya. Bagian pertama kita mulai di sini. A-nya 0, B-nya 2,5 ya. Setelah masukkan 0 ke persamaan ya. Masukkan ke persamaan misalnya 0 kuadrat kurang 0 kurang 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah minus 1. Begitu juga B 2,5 berarti 2,5 kuadrat berarti 6,25 dikurangi dengan 2,5 dikurangi dengan 1 ya, hasilnya adalah 2,75 ya. Oke, jadi seperti itu cara mencari FA dan FB. Kemudian kita mencari C. C itu didapatkan dari yang sudah kita sering sebutkan tadi, A tambah B bagi 2, berarti nilai tengahnya kan. Jadi 0 tambah 2,5 dibagi 2 hasilnya adalah 1,25 ya. Kemudian kita mendapatkan FC dengan cara yang sama, masukkan nilai C ke persamaan. Kita dapatkan FC nilainya minus 0,68750. Nah, di sini harus kita jadikan perhatian ya. Kita melihat nilai FC sekarang negatif. Berarti apa? Seperti yang saya ilustrasikan di secara grafik tadi, bahwa apa? Nilai C ini akan menggantikan nilai batasan yang negatif ya, dalam hal ini A ya, dalam hal ini A. Jadi nilai C ini C yang baru dapat karena dia nilainya negatif, maka C akan menggantikan A. Jadi C di sini akan menggantikan nilai A yang tadinya 0, sekarang dia harus terisi dengan C ya, terisi dengan C ya. Sehingga apa? Sehingga batas baru pada iterasi kedua ini, iterasi kedua ini iterasi pertama, iterasi kedua ya maksudnya ya, karena kita start dari 0. Sehingga nilai batasan A yang baru itu jadi 1,25. Oke ya, ini batasan baru kita 1,25. Kita tidak perlu menghitung karena dia nilai FC ya, kita pindahkan nilai FC ke A ya, ke bagian FA. Kemudian B yang sama, jadi pindahkan B sama ya, tidak perlu menghitung sebenarnya. Atau kalau Anda menggunakan Excel ya tinggal di copy saja rumusnya, dia akan keluar. Oke, jadi sampai di sini pada iterasi kedua ini atau iterasi nomor 1, iterasi kedua kita mendapatkan selang baru, yaitu A tadinya 0 sekarang sudah jadi 1,25, sementara B tetap. Dilakukan lagi dengan cara yang sama, kita akan mencari C berikutnya. Jadi 1,25 tambah 2,25 tambah bahagi 2, hasilnya adalah 1,875. Setelah kita mendapatkan ini, kita mengecek nilai FC-nya. Oh, ternyata FC-nya apa? FC-nya 0,64 sekian. Berarti ini positif. Berarti apa? Nilai C yang baru kita dapatkan tadi sini akan mengganti nilai B, karena nilai B tadi positif FB-nya kan ya. Berarti di sini nilai C akan menggantikan B pada iterasi berikutnya. Sehingga selain yang baru pada iterasi berikutnya ini atau iterasi nomor 2 ini adalah 1,25 dan 1,875 ya. Proses ini kita lakukan berulang sehingga kita akan melihat nilai FC-nya sebenarnya. Untuk menghentikan iterasi ini ada banyak macam ya. Bisa saja kita melihat FC karena pasti FC-nya akan menuju 0 kan, karena mendekati 0. Bisa juga kita menghitung yang namanya error relatif ya. Kita melihat
C sekarang dikurangi dengan C sebelumnya dibagi dengan C sekarang ya. Sama, bisa juga kita melihat itu ya. Atau ada teknik lain juga, kita bisa melihat selang A dan B-nya ini ya. Kedua selang ini, kalau selangnya semakin mengecil ya, selangnya semakin mengecil, contoh kalau kita turun bawah ke bawah sini, Anda lihat 1,61802 ini kan 1,61804. Ini kalau dijumlahkan ya, dicari nilai absolutnya selang A kurang selang B, dia akan mendapatkan angka 0,00 sekian ya. Jadi ada beberapa cara untuk melihat apakah akarnya sudah ditemukan ya, dengan melihat FC-nya sendiri. Kalau dia sudah cukup nolnya seperti ini, karena saya menargetkan misalnya 1 kali 10 pangkat minus 5 ya, sudah cukup. Bisa juga dilihat dari selangnya pengurangan A dan B ya, tentu diambil nilai absolutnya ya supaya dia positif. Apakah dia juga sudah semakin kecil ya, bisa dilihat di situ juga ya. Jadi kriteria pengertian nanti untuk menghentikan iterasi ini bisa saja kita mematok berhenti pada iterasi maksimum ya. Bisa juga kepada errornya ya, error antara tadi misalnya C sekarang kurang C sebelum berbagi sekarang, itu namanya error relatif. Bisa juga kita melihat selisih antara selang AB, bisa juga kita melihat FC ya. Ada beberapa kemungkinan ya untuk menghentikan komputasi. Jadi seperti itu, ini saya contohkan cara manualnya ya. Anda bisa berlatih dengan cara yang sudah saya tunjukkan tadi. Oke, dengan demikian dari sini maka kita bisa menyimpulkan bahwa algoritma dari metode bagi dua itu kira-kira seperti ini ya. Tentunya pertama kita harus memiliki fungsi, kemudian kita menentukan nilai batas tadi, nilai A dan B-nya, kemudian kita menentukan kriteria penghentiannya. Dalam hal ini sudah saya sebutkan tadi ada beberapa macam. Kemudian ada juga iterasi maksimum ya. Iterasi maksimum. Kalau error tadi ada beberapa macam ya, untuk melihat apakah dia sudah mendekati atau tidak. Bisa dilihat dari, sekali lagi bisa dilihat dari FC-nya berapa, bisa juga dilihat dari selisih antara A dan B, bisa dilihat juga dengan error relatif ya. Seperti itu. Kemudian di bagian sini adalah langkah keempat ya, 1 dari 4 ini menghitung FA dan FB ya. Jika FA dan FB lebih dari 0, berarti apa? Ini tidak ada akar, karena lebih dari 0 artinya apa? Dua-dua, bisa saja dua-dua negatif atau dua-dua positif ya. Jadi tidak pernah memotong sumbu X ya keadaan ini ya. Kalau satu positif satu negatif ya, saya sudah contohkan berarti dia memotong sumbu X ya. Jadi ketika dia memiliki akar, baru kita melakukan proses pencarian tadi ya, dengan cara yang sama ya, menggunakan rumus A tambah B bagi 2, kemudian kita menghitung FC-nya, kemudian kita mengecek ya. Kalau di program kita bisa hanya mengecek salah satu sisi, misalnya FC kali FA dia sama dengan 0, maka nilai C akan menggantikan batas B, else atau jika tidak nilai C akan menggantikan batas A tadi ya. Begitu seterusnya sampai error tercapai, atau saya menyimpulkan dengan saya menamakan epsilonnya atau batasan nilai terkecil yang harus dicapai ya. Kalau di sini saya mencoba menggunakan yang tadi absolut dari A dan B selang ya. Oke. Sehingga setelah keadaan ini memenuhi syarat, maka iterasi bisa kita hentikan, dan nilai C yang terkini atau yang dicari adalah nilai C, nilai akar yang dicari adalah nilai C yang terkini ya. Itu nilai C yang terakhir. Oke. Kemudian contoh kedua, misalnya soalnya semakin berat ya, karena komputer yang hitung, kita buat soal yang agak mudah yang agak susah ya. E pangkat X kurang 5X kuadrat pada selang 0,0 dan 1,0 dari 0,0 sampai 1,0. Bagaimana kode komputernya ya, kita menggunakan algoritma yang tadi, yang ini ya. Kira-kira bisa saya jelaskan seperti ini ya. Mungkin saya perbesar sedikit supaya Anda lebih bisa melihatnya mungkin ya. Jadi ini saya tulis dalam bahasa Python, Anda bisa menggunakan bahasa lainnya. Jadi pertama di bagian atas ini kita declare fungsinya dan batasnya ya. Ada fungsi dan batas ya. Kemudian di bagian kedua sini itu yang
kriteria penghentian tadi ya, ada jika mana yang lebih dulu dicapai ya, apakah dia iterasinya sudah maksimum, saya taruh angka 100, atau epsilonnya suatu nilai yang kecil ya, epsilon dari A kurang B ya, saya mematoknya di sini 1 kali 10 pangkat minus 5 ya. Kemudian di bagian sini saya hanya simpan untuk plot, di sini juga hanya untuk keperluan tampilan. Kemudian kita masuk di pengecekan tadi yang langkah keempat kalau tidak salah. Jadi jika nilai FA kali FB lebih besar 0 berarti akarnya tidak ada ya, karena persamaannya tidak pernah memotong sumbu X. Dan jika lain atau else maka kita masuk ke persamaan sini. Di sini saya hanya jadi loop di sini, for loop yang saya gunakan sini hanya untuk mengecek jumlah iterasi. Kemudian ada if juga di sini yang saya gunakan hanya untuk melihat kriteria error tadi ya. Jadi ini digunakan untuk menghentikan komputasi kita ya. Kemudian ini rumus C-nya di sini ya, C sama dengan bagi 2. Bagian sini juga hanya untuk tampilan print out. Kemudian kontrolnya yang tadi saya jelaskan tadi itu ada di sini. Jika FC kali FA kurang dari 0 maka C akan mengganti B, jika hasilnya C akan mengganti A ya. Proses ini dilakukan terus menerus sampai error didapatkan sekecil mungkin ya, yang dilihat dari indikasi dari nilai epsilon. Oke. Seperti itu kira-kira penjelasan programnya. Kita coba run ya. Di sini saya beri batasan 1 kali 10 pangkat minus 5 ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Kita run. Jadi di sini akar ditemukan pada iterasi ke 16 ya, atau sorry ya, pada iterasi ke 17, banyak kan itu menjadi 0, di mana Anda lihat yang di sini saya taruh lebar, artinya selisih antara A dan B tadi itu sudah memenuhi syarat tadi. Syarat saya kan kalau boleh berhenti pada 1 kali 10 pangkat minus 5 ya, sini 0,0008 dengan nilai X yang kita cari itu nilai yang di sini, berarti 0 nilainya adalah X yang kita cari adalah 0,605 sekian. Jadi akarnya terletak pada nilai X sama dengan 0,605 sekian. Nah, bagaimana kalau kita ingin lebih kecil lagi ya, supaya lebih tepat lagi, kita ingin ini, kita tinggal ganti saja, misalnya kita ingin 10 pangkat 9 lebih kecil lagi ya, atau jangan terlalu banyak, mungkin 7 saja supaya tidak. Kita run lagi ya, Anda lihat ya hasilnya apa. Waktu komputasinya ya semakin lama ya, jelas karena tadi di iterasi nomor 16 sudah berhenti, ini di iterasi nomor 23 atau iterasi ke-24 ya. Dan nilainya apa, Anda lihat tadi kan tidak terlalu berbeda ya, tidak terlalu berbeda jauh sebenarnya, karena errornya kecil saja, semakin kecil dia decay, tidak terlalu tajam perbedaannya. Anda bisa melihat juga dari sini ya, lebarnya tadi dari 0,5, 2,5 dan seterusnya sampai di sini sebenarnya selisihnya sudah kecil ya, tidak, di sini sudah kecil selisihnya ya, jadi tidak terlalu besar perbedaannya. Jadi inilah yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa tergantung kita nanti mau seteliti apa. Kalaupun kita mau bikin misalnya ya, pangkat minus 10 ya, tentunya dia akan semakin panjang iterasinya ya, 33, tapi dia hasilnya akan semakin ya. Ini contoh kasus cuman untuk persamaan sederhana. Mungkin nanti ada kasus yang persamaannya lebih besar lagi, sehingga mungkin komputasinya agak lama. Kalau ini tidak terasa karena memang persoalannya sederhana ya, ini untuk demonstrasi saja. Jadi seperti itu. Dan kalau kita coba plot gambarnya ya, seperti ini kira-kira hasilnya ya, seperti ini. Anda lihat secara visual ya, memang dia memotong pada X 0,60526 ya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian dan semoga Anda bisa mengerti dan memahami untuk metode diseksi ini ya. Sekali lagi, selamat belajar dan selamat pagi semua.